Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang akan mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Sebagai net control station adalah Mama Pera yang ada di Sahabat Kultum Insani, dan sebagai yang membacakan ayat suci Al-Quranul Karim adalah Teh Wulan dan Teh Iteng. Alhamdulillah juga rekan-rekan yang di sini yang di 024 Nada dan Dakwah, alhamdulillah sudah banyak yang terkoneksi ya. Salam dari saya dan terima kasih saya ucapkan. Jazakumullah khairan khairan. Adapun tema pagi ini berjudul keseimbangan hidup. Untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya, dipersilakan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Sekarang kembali kepada rokok yang kedua, pembahasan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan yang bertugas dipergunakan. Saya bersama Bunda Ariyanti dan rekan-rekan standby. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 62 sampai dengan ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobrin. Siapa saja ya antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud tur khudhu ma atainakum biquwwah khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum
janji kamu dan kami angkat gunung atau Sinai. Di atasnya seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmah lakuntum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Kita mulai. Oke, mudah-mudahan bisa dengar suara Pak Ustadz enggak di Charlie Hotel 024 ganti. Oke, ya, makasih. Udah terkoneksi semua ya, mulus ya. Mudah-mudahan latensi walaupun 36, ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sahabat Kultum Insani bersama Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin sudah berkesinambungan di dalam acara Syiar Agama Islam pagi hari ini. Terima kasih user-user yang telah hadir di pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap kita pertahankan silaturahmi di pagi hari ini. Adapun tema di pagi hari ini telah disampaikan oleh Ibu Moderator dan Net Control Station, yaitu keseimbangan hidup. Simak jamaah yang saya hormati, jadi keseimbangan di dalam hidup ini merupakan suatu hal yang sangat kita perlukan. Itu sudah ada ya, keseimbangan hidup juga itu. Di kode etik juga sudah terpampang ya. Baik itu keseimbangan hidup untuk diri sendiri, masyarakat maupun untuk pembangunan negara kita. Sebab dengan keseimbangan hidup itulah maka kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki dan abadi di dunia maupun di akhirat pasti ini akan dapat kita capai jamaah yang saya hormati. Ya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat ya, kita sering menyaksikan suatu golongan yang terlalu mementingkan urusan keduniaan terus dan mengabaikan urusan akhiratnya, sehingga kehidupannya selalu dia berlebih-lebihan, bermegah-megahan, dan berjalan tanpa kendali yang akibatnya sering berbenturan dengan berbagai problem yang sangat rumit. Juga tidak sedikit masalah-masalah tersebut telah membawa kehancuran total. Memang manusia itu problem selalu ada, cuma kadarnya yang berbeda. Ada yang bisa terselesaikan, ada yang tidak. Minimal ya kita problem kita mengurangi. Sejak kita dilahirkan ke alam dunia sampai ke hadirat ilahi,
nanti meninggalkan alam dunia itu problem ada. Sebenarnya ada. Begitu kita lahir di alam dunia ada problem. Ya. Anak tidak bisa berbicara, tidak nangis itu problem. Sehingga dokter itu bagaimana cara si anak bayi itu supaya nangis. Sudah berusia nangis terus malah jengkel, pewek wae eta budak teh. Problem kan? Terus we. Nah, sampaikan ke meninggal ke alam dunia problem ada, jamaah yang hormat. Memang itulah dunia. Ya. Tidak sedikit masalah-masalah ini jamaah. Demikian pula kita banyak menyaksikan beragam golongan yang terlalu mementingkan urusan akhirat, jamaah, dan dia mengabaikan urusan dunia, terus akhirat di dalam kehidupan menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal, terbelakang. Warjukni wae terus jamaah yang saya hormati di masjid, warjukni nggak doa terus usaha henteu. Nah, ini juga tidak dibenarkan jamaah. Ya. Di dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga di dalam Al-Quran faida qudiyati shalah fantasiru fil ardi, begitu kan, itu adalah keseimbangan hidup. Jadi agama membenarkan. Ya, jadi kalau kita terus di masjid subuh teu kaluar-luar bikin ka lohor teu kaluar-luar bikin ka asar teu kaluar-luar bikin ka maghrib teu kaluar bikin ka isya ka nyahokeun eta jelema bisa jadi ka kunci di masjid. Nah itu jamaah yang saya hormati. Terima kasih mama. Jamaah yang saya hormati itulah. Nah dengan ketertinggalan tidak sedikit kewajiban-kewajiban mereka sebagai muslimah, sebagai muslim tidak terpenuhi dan bahkan ini terbengkalai. Itulah akibat dari suatu kehidupan yang tidak seimbang. Padahal jamaah yang saya hormati, Al-Quran sendiri ini telah mengajarkan agar hidup kita ini selalu seimbang. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar urusan akhirat, memang. Tetapi kita juga diperbolehkan meninggalkan sebagian hidup kita di dunia ini. Kita juga dianjurkan menguasai urusan keduniaan dengan tidak melupakan urusan akhirat. Karena apa? Akhirat itu tempat tujuan kita yang hakiki dan abadi, begitu. Mali dunia kakak ada kata isu abada wabali akhiratika kana kata mutu goda, carilah oleh anda keduniaan seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun, tetapi jangan lupa ke akhiratan, cari seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kita jangan terbalik hadis ini, hari neangan dunia seolah-olah rek mati jadi malas atuh. Hari neangan ke akhiratan seolah-olah rek hidup 1000 tahun jadi ke usu atuh. Begitu jamaah yang saya hormati ya. Nah, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, ulah dipopohkeun. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Ya, alhamdulillah yusra bertambah. Jadi kehidupan yang seimbang itu sangat kita perlukan karena banyak manfaat yang akan kita peroleh di dalamnya. Ada manfaat. Pertama, dengan kehidupan yang berkeseimbangan maka harta benda dan kedudukan kita akan bermanfaat bagi kita, begitu keluarga dan masyarakat. Nah ini karena harta benda dan kedudukan tersebut ini telah diimbangi oleh kekayaan jiwa dan kearifan hati. Sedangkan jiwa yang kaya dan hati yang arif ini mempunyai daya kontrol yang sangat kuat terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk juga terhadap penggunaan harta dan kedudukan. Nah itu jiwa yang takwa dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah yang saya hormat. Jadi harta dan kedudukan yang senantiasa dikontrol oleh jiwa takwa kelak akan selalu terjaga kesuciannya dari berbagai usaha yang tidak halal. Harta itu akan tersalurkan sesuai dengan hak-haknya, begitu. Seperti untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
untuk orang-orang miskin dan yatim piatu jemaah, serta untuk perjuangan menolong agama Allah, begitu. Demikian pula kedudukan jemaah, pangkat jabatan akan digunakan sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta benda dan kedudukan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diimbangi oleh jiwa yang kaya dan hati yang arif, jelas jamaah yang saya hormati, ini akan menyebabkan harta itu terbuang sia-sia. Begitu jamaah yang saya hormati. Bahkan jamaah digunakan untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Ya. Jadi kedudukan yang digunakan untuk mengkhianati Allah, untuk menindas dan menyengsarakan umat, kelak akan mendatangkan azab dan kutukan Allah Subhanahu wa taala, membawa kehancuran serta kebinasaan bagi dirinya dan umat banyak. Begitu jamaah yang harta, kedudukan dan yang lainnya ini tidak membawa manfaat jamaah, tetapi malah membawa laknat. Allahu akbar. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan surat Al-An'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Begitu. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Begitu jamaah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6, silahkan dibuka. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, manfaat yang kedua ialah bagaimana dengan kehidupan yang seimbang, maka kita tidak akan menjadi kelompok yang tertinggal dan terbelakang. Ada saya bilang Ustadz gaul. Memang saya kalau di dunia ini memang harus gaul. Ya kan ceramahnya bisa di mana-mana. Di APK bisa saya ceramah, di pemancingan. Anda akan melihat saya ceramah itu di kebun kopi, di kebun teh, di mana saya bisa ceramah. Ada orang, jangan kaget, ada orang yang bilang Ustadz gaul. Ustadz gaul, saya Ustadz Yahya. Benar, saya terus terang aja, suka nyanyi, suka karaokean. Anda akan lihat. Ya. Nah, itulah jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jadi manfaat yang kedua ialah dengan kehidupan yang seimbang, maka kita tidak akan menjadi kelompok yang tertinggal dan terbelakang. Karena di dalam kehidupan yang berkeseimbangan, orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak akan meninggalkan urusan duniawi. Tidak. Mereka berjuang, bekerja terus untuk memperoleh kedudukan dan kekayaan di dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sesungguhnya jamaah sebagian kewajiban yang dibebankan kepada hambanya, serta tersirat mengandung perintah bahwa umat Islam haruslah mampu secara materi atau kaya raya, serta mampu pula dia berperan di dalam berbagai bidang. Begitu. Di samping itu jamaah yang saya hormati, Allah juga ini memberikan perintah secara tersurat agar kita bekerja keras di dunia sebagai bekal untuk kembali kepadanya. Ini juga sebagaimana tersebut dalam firman. Dalam Al-Quran surat At-Taubah dikatakan, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang mumin akan melihat kerjaanmu itu. Begitu. Nah, dengan demikian maka orang-orang yang beriman jamaah yang saya hormati dan bertakwa kelak ini akan mampu memiliki dan menguasai berbagai bidang di dalam kehidupan kita, baik itu dalam bidang materi atau harta kekayaan, kedudukan, maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi jika para mukmin dan muttaqin itu menjadi pemimpin, insya Allah mereka akan tetap menjaga kekuasaan untuk senantiasa berada di dalam keseimbangan antara duniawi dan akhrawi, dan akan dimanfaatkan pula jamaah yang saya hormati kekuasaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan ini. Itulah. Jadi kita harus seimbang.
Manfaat yang ketiga, jamaah yang saya hormati, dengan keseimbangan hidup itu, maka ia akan memperoleh kebahagiaan yang besar yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kenapa? Itu Yahya Sokarokean. Itu ada manfaatnya. Minimal problem mengurangi, imun naik. Bulan angge gado wae cicing wae kesel wae di imah, jalan-jalan kumaha yang bermanfaat. Kebahagiaan di dunia ini dan akhirat akan teraih. Kita disebut berbahagia di dunia jika kita telah ikut berperan aktif di dalam menggali, memiliki, begitu, dan menguasai urusan duniawi, sehingga kita dapat lagi jamaah menjadi penonton dan pendorong, begitu. Tetapi berperan sebagai pelaku dan penggerak di akhirat, kita juga ini berbahagia karena semua urusan dunia yang kita gali, kita miliki dan kita kuasai untuk kita abadikan dan kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sehingga semua berjalan di atas petunjuk-petunjuknya. Karena itu Allah melimpahkan rahmatnya yang begitu besar kepada kita semua, diolah dan dikuasai. Asal jangan keluar dari norma-norma saja. Nah, begitu. Jadi dua kebahagiaan yang telah kita peroleh itu telah sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia, orang yang tidak suka dunia bohong, munafik hidupnya. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu kan sering kita doakan, sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sering gitu. Nah, pembangunan yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini, begitu jamaah, haruslah ditujukan untuk menuju kepada pembangunan masyarakat yang berkeseimbangan dan untuk mencapai kemakmuran yang sejati jamaah ini, ya. Karena pada hakikatnya keseimbangan dan kemakmuran dapat dicapai apabila pembangunan itu didasarkan pada prinsip-prinsip keimanan dan ketakwaan. Itu dasarnya jamaah yang saya hormati. Yang terakhir, jamaah yang saya hormati, dari uraian di pagi hari ini kita simpulkan saja. Pertama, keseimbangan di dalam hidup merupakan keseimbangan antara kekayaan lahir dan kekayaan batin, dunia dan akhirat. Kedua, kebahagiaan hidup manusia secara sempurna dapat dicapai apabila mereka mampu menjaga keseimbangan di antara keduanya. Sebagai penutup, marilah kita jaga keseimbangan hidup kita ini ya, agar kita ini senantiasa berada di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, serta berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengaturkan banyak terima kasih kepada user yang telah hadir di pagi hari ini. Andika, terima kasih dari Jawa Timur, Kota Pasuruan. Sekar Arum, terima kasih dari Jawa Timur Pasuruan. Kemudian Haji Otong dari Jawa Barat Kota Bandung. Dagadu dari Jambi, Kota Jambi, terima kasih. Ainun Mardiah dari Jawa Barat Kabupaten Garut, terima kasih. Bunda Arianti dari Sumatera Utara Kota Pematang Siantar, terima kasih Bu moderator. Dari Jakarta Epica Sapitri, daerah khusus ibu kota Jakarta, Kota Jakarta Timur, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih. Saya menuju dulu ke Bali, Layang Gumintir dari Bali. Sehat gimana Opo? Alhamdulillah, Layang Gumintir juga. Liduman dari Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Liduman. Mayang, Cemayang, alhamdulillah. Ini di Bulurah nih. Dari Jawa Timur Kota Batu. Mana Bulurah? Sehat ya Bulurah? Sering sini ya Bulurah ya. Ya, benar. Kepada seluruh Ibu Ai juga, alhamdulillah Ibu Ai Hayati dari Jawa Barat Kota Bandung, terima kasih. Dah hadir juga. Mana lagi?
Sudah sehat selalu. Yang tadi saya sebutkan ada 12 user yang hadir di pagi hari ini dan ini diestafetkan terus dan ada di YouTube-nya juga. YouTube-nya Sahabat Kultum Insani ya. Kepada seluruh sahabat Kultum Insani 141640 MHz yang tidak saya sebutkan karena banyak sekali jamaah saya ini. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator Mama Vera bersama Bunda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz. Dan Alhamdulillah rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pakai jalur dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seputaran buat Mbak Ainun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ainun. Ya, juga rekan-rekan yang mau pakai jalur dipersilahkan ya. Aku tak sapa Mbak Ainun Mardiah. Mbak Ainun, bisakah monitor? Mungkin lagi sibuk ya, atau lagi mengkondisikan sesuatu. Ya bagi rekan-rekan yang mau pakai jalur dipersilakan. Adapun rekan-rekan yang mau bertugas atau mau beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan lancar sampai dengan selesai dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Aku ya Allah. Wabarakatan birisi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi safaratil maut